Halo teman-teman, welcome back to Gamer Kampung. Di video kali ini gue akan membahas event Ceroli Crisis, di mana di sini gue sudah berada di halaman event Ceroli Crisis dan gue sudah menyelesaikan 2 dari 5 komandan atau 5 kepala suku yang ada di Ceroli Crisis ini. Dan untuk Ceroli Crisis ini, gue ingin jelaskan sedikit di sini. Di Ceroli Crisis ini dia memiliki 5 tingkat kesulitannya, ada easy, ada mudah, ada tingkat normal, ada tingkat sulit, ada tingkat sangat sulit, dan yang paling sulit di sini ada tingkat hell, teman-teman. Dan dari setiap tingkat kesulitan ini, lu bisa buka sesuai dengan jumlah minimum power yang lu punya. Untuk yang easy ini, dia harus mencapai atau akun lu harus mencapai minimum 500.000 power. Sedangkan untuk yang normal, lu harus punya minimum 2.500 power. 2.500 power ya. Itu untuk ini ya, tingkat kesulitan dari event Ceroli Crisis ini. Dan di sini lu bisa membuka tingkat kesulitan yang hard ini setelah akun lu mencapai minimum power 10 juta power, teman-teman. Dan di sini akun gua sudah mencapai minimum 2.500 power dan gua mendapatkan tingkat kesulitan yang normal ini. Lalu di sini yang ingin gua perlihatkan di sini adalah di toko Ceroli ini, teman-teman. Lu bisa membeli beberapa item, lu bisa membeli bahkan komandan ini, patung Keira ini, teman-teman, untuk membuka patung Keira atau untuk membuka komandan Keira maksudnya. Lu bisa membeli patung Keira di sini untuk mendapatkan komandan Keira, dan lu bisa membeli berbagai hadiah juga di sini, berbagai reward mulai dari hiasan-hiasan ya, mulai dari hiasan ini, border avatar, terus papan nama, ada ini gerbang Istar ya, terus ada peti perlengkapan, ada juga SDA, teleport, speed up, golden key, dan juga buku XP, teman-teman. Sedangkan untuk ramuan yang ini, potion yang ini, potion ini hanya bisa digunakan saat lu berada di dalam pertempuran skenario, seperti saat lu berada di dalam pertempuran Ceroli itu sendiri, teman-teman ya. Lu bisa beli ini juga kalau memang lu butuh ya. Itu dia. Sedangkan untuk ini ya, koin Ceroli ini, misalnya koin Ceroli lu di waktu lu mendapatkan Ceroli, misalnya lu berada di tingkat kesulitan mudah atau easy, lu kan dapat koin Ceroli tuh di sana, dan lu tidak pakai koin Ceroli lu sama sekali di saat itu. Koin lu tidak akan hilang, teman-teman ya, tenang saja, koin lu tidak akan hilang. Koin lu akan tetap disimpan di dalam tas lu sampai eventnya muncul lagi. Begitu juga seterusnya. Misalnya sekarang gua berada di tingkat normal, koin gua misalnya gua tidak gunakan di sini, gua tidak belanjakan, koin gua akan tetap berada di dalam tas gua sampai eventnya muncul lagi, dan koin gua akan tetap gua bisa belanjakan di event saat Ceroli Crisis ini muncul di waktu berikutnya, teman-teman. Lu bisa lihat di sini ya, koin tidak akan hilang. Nah, koin yang tidak digunakan bisa disimpan dan digunakan pada pengulangan berikutnya dalam event, teman-teman. Itu dia ya. Lalu di sini gua akan bahas sedikit skillnya. Nah, di sini biasanya kalau gua memiliki power, misalnya saat gua berada di ini ya, di level easy, gua memiliki power yang kecil, gua memiliki pasukan yang sangat sedikit, bisa dibilang seperti itu. Gua bermain sebagai ini ya, teman-teman. Gua bermain sebagai support di sana. Gua sarankan kalau lu misalnya yang punya pasukan masih sedikit, lu yang punya pasukan atau yang punya komandan masih levelnya belum bagus, misalnya belum expertise misalnya, atau misalnya lu masih punya komandan 5511 atau 5111 mungkin ya, lu lebih baik mengambil yang namanya ini ya, sebagai support ini. Dan di sini ada juga DPS, ada juga tank. Sedangkan untuk yang tank ini, gua menyarankan untuk lu yang bermain infanteri, lu lebih baik ambil yang tank ini, karena untuk infanteri itu dia lebih tahan juga, lebih tebal juga, teman-teman ya. Dari segi komandan juga mereka lebih tebal-tebal dibandingkan dengan yang menjadi DPS di sini. Sedangkan untuk yang menjadi DPS ini biasanya menggunakan cavalry ataupun
Archer ya. Dan sedangkan untuk yang support ini, lu mau main Impa, main Kappa, main Archer, lu sebenarnya boleh-boleh saja, lu bisa-bisa saja ngambil yang support ini juga. Tapi itu akan sangat sayang kalau misalnya lu bermain Archer terutama dan lu ngambil support. Walaupun di sini lu bisa ganti dengan skill-skill, di sini ada ini ya, walaupun di sini ada damage juga. Mana dia? Di sini ada damage ya. Di sini cuma di sini doang damage-nya di support ini. Itu tidak akan maksimal kalau misalnya lu main Archer dan lu main ini, lu bawa support ini, itu akan sangat tidak maksimal teman-teman. Kalau lu main Archer, gua sarankan lu main di DPS. Nah, untuk yang support ini, lu main Impa, lu main Kappa, lu bisa saja, lu boleh-boleh saja bawa yang support ini teman-teman ya, sesuai dengan komandan lu juga. Misalnya lu punya komandan Aethelflaed, lu punya komandan si ini siapa namanya, si Mulan, misalnya komandan-komandan debut, Joan of Arc biasanya gitu kan, dia bisa memberikan buff yang lebih kepada teman-teman yang ada di sekitarnya seperti itu ya. Lu bisa bawa di support ini. Tapi di video kali ini gua akan bermain sebagai DPS. Dan jangan lupa ya, kalau lu ingin bermain, lu atur dulu, lu atur terlebih dahulu dari skill-skillnya ini. Di skill pertama gua akan pakai yang ini, hantaman meteor. Cooldownnya itu 20 detik. Lalu di skill kedua gua akan pakai ini, Primal Rage. Primal Rage memberikan damage ke semua musuh dalam area target ya. Cooldownnya itu 30 detik. Lalu di sini di skill ketiganya gua akan menggunakan healing ini. Dan di sini gua akan bermain full cavalry teman-teman. Lalu jangan lupa lu simpan kalau sudah lu atur ya. Oke teman-teman ya, kita langsung saja ke arah ini ya, ke dalam pertempurannya. Di sini dalam pertempuran Ceroli Crisis ini, lu bisa ini ya, lu bisa membentuk satu tim dengan teman satu aliansi lu, atau teman satu kingdom lu, atau teman satu server lu, dan lu juga bisa membuat tim dengan ini ya, dengan teman-teman dari kingdom yang lain atau lintas server, dan itu semua bisa lu baca di peraturan di sini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Gua akan ini ya, gua akan menyerang si Astrid saja teman-teman. Nah, di sini lu bisa misalnya mengundang teman lu baik dari satu kingdom maupun lintas kingdom, dan di sini lu bisa melakukan pencocokan acak, lu bisa mendapatkan teman satu tim acak yang dikasih oleh sistemnya. Di sini lu bisa melakukan mengklik tombol match ini teman-teman. Oke, dan di sini gua tinggal menunggu sebentar lagi ya. Oke teman-teman ya, gua sudah berada di dalam map eventnya, map ininya ya, map pertempuran dari Ceroli Crisisnya, dan di sini gua akan membawa full cavalry. Nah, untuk kalian, untuk elu-elu pada yang bermain, misalnya bermain sebagai support atau DPS, lu di sini ya, gua kasih triknya, lu jangan ini, lu jangan menyerang si ini dari depan sini. Di sini dari depan sini akan ada seorang tank yang menggunakan misalnya infanteri, walaupun dia bukan membawa ini ya, membawa skill tank, tapi lu jangan berada di depan sini teman-teman, karena lu akan kena dengan damage area dari komandan ini. Lu bisa lihat tadi ya, di sana ada damage area yang dikeluarkan oleh komandan Astrid ini. Lu bisa lihat, nah dari ini si kerucut ini itu adalah damage area. Nah, ini yang melingkar ini adalah damage ini ya, damage apa namanya, skill support dari si ini, yang bawa Sun Tzu ini, dia membawa skill support di sini. Lu bisa lihat yang logo ini ya, logo apa namanya, daun ini, dia membawa skill support, dan yang tadi melingkar itu adalah skill support untuk penyembuhan teman-teman. Nah, kalau lu bermain damage, misalnya lu bermain support, lu bermain DPS, lu jangan berada di depan sini teman-teman. Lu bisa lihat ini si Joan ini ya, lu bisa lihat si Joan ini,
dia langsung mati teman-teman ya, dia langsung mokat karena dia berada di tempat itu ya. Nah di sini si Astrid ini menyerang ke arah sini, tentunya gue harus pindah ke sini teman-teman. Jangan berada di depan sana karena itu adalah damage area dari si Astrid ini teman-teman. Tariknya itu seperti itu ya. Hindari damage area dari, aduh, dia berada di sini sekarang teman-teman ya. Gue kurang perhatikan. Lu harus hindari damage area dari si Astrid ini, damage skill. Nah, lu lihat ya, skillnya itu berada ke sini ya. Damage areanya itu, lu harus berada di belakang sini supaya damage areanya itu tidak mengenai lu juga gitu. Jadi lu udah tipis, tapi lu masih bisa berada, lu masih bisa di belakang situ teman-teman. Oke, itu dia triknya teman-teman ya. Selalu hindari damage area dari komandan musuh teman-teman. Oke, di sini kita sudah menang dan lo bisa lihat di sini poin kontribusi untuk si Karibari ini. Dia memiliki poin kontribusi 150.000 dan dia berada di posisi pertama. Sedangkan gua memiliki poin kontribusi 82.000 dan gua berada di posisi kedua. Tapi poin kontribusi ini dia tidak akan berpengaruh dari reward yang lo dapat. Lo bisa dapat reward yang sama dengan si Karibari ini ya. Walaupun dia memiliki poin kontribusi paling besar di sini. Nah, lu bisa lihat di sini ya, untuk reward yang diberikan itu mulai dari koin Ceroli sampai dengan ini, koleksi perlengkapan Ceroli ini, lu memiliki atau lu mendapatkan reward yang sama dan yang membedakannya itu hanya di sini, teman-teman. Ini ya, apa namanya? Bahan-bahan untuk menempa perlengkapan ini, bahan-bahan untuk menempa equipment ini, inilah yang membedakan reward-reward yang lu dapatkan teman-teman. Walaupun lu memiliki lu memiliki poin kontribusi dengan jumlah yang berbeda-beda. Tapi teman-teman, lu harus ingat di dalam peraturan Ceroli krisis ini, lu harus memberikan minimal 1% damage atau lu harus memberikan damage lebih besar dari 1% ya, harus lebih dari 1% damage yang lu harus berikan supaya lu bisa mendapatkan reward dari Ceroli ini teman-teman. Nah kalau lu misalnya memberikan damage kurang dari 1%, lu tidak akan bisa mendapatkan reward dari Ceroli ini. Lu bisa baca nanti di peraturannya ya. Oke teman-teman ya, itu dia bagaimana menyelesaikan, itu dia sedikit trik untuk bermain Ceroli krisis. Lu harus intinya ya, lu harus menghindari selalu berada di belakang ini komandan komandan dari barbarian ini atau si kepala suku ini. Lu harus berada di sana. Lu harus menghindari yang namanya skill AOE atau skill area dari si komandan barbarian ini teman-teman. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.